Selamat datang di podcast JPJR Belitung Timur tahun 2021. Halo Sobat Rempah, Sobat Budaya dan Sobat Parekraf, apa kabar? Kabar baik ya? Selamat datang di podcast JPJR Belitung Timur tahun 2021. Nah, pada podcast kali ini kita ada kedatangan bintang tamu yaitu Kak Egin. Halo Kak, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke Kak, sekarang kan kita lagi ngebahas JPJR nih. Dan mungkin ini juga podcast sesi kedua. Jadi mungkin teman-teman di rumah tuh pengen tahu nih Kak, jabatan kakak atau kakak tuh berada di bidang mana sih di JPJR ini? Di JPJR, jadi kakak itu bertugas sebagai kurator. Jadi dari mulai persiapan, kemudian pelaksanaan sampai nanti event selesai. Jadi nanti itu direncanakan dari soal kurator. Oke Kak, kurator, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu. Maksudnya tugas kurator itu apa aja? Misalkan apakah dia yang menyusun rangkaian acara, ataukah cuma sebagai penyusun detail-detail acara di dalamnya gitu, internalnya. Apakah secara garis besar, maksudnya tugas kurator secara garis besar tuh apa ya Kak? Jadi ya termasuk dalam menyusun rangkaian acara, kemudian apa aja sih yang akan dilaksanakan pada suatu event, kemudian teknis pelaksanaan seperti apa. Nah itu disusun kemudian direncanakan oleh kurator seperti itu. Kalau aku boleh tahu, rangkaian acara di JPJR itu ada apa aja ya Kak? Ya, jadi untuk JPJR tahun ini itu pelaksanaannya itu ada 6 hari. Jadi dimulai dari tanggal 6 September sampai dengan 11 September 2021. Nah, untuk hari pertama itu ada webinar rempah. Itu pagi acaranya sampai siang. Kemudian dilanjutkan dengan malamnya itu ada opening ceremony. Jadi di sana itu ada pertunjukan musik kolosal JPJR Belitung Timur, di mana sanggar-sanggar seni dan budaya itu bersama dengan pelaku seni budaya, dengan marching band, itu menampilkan suatu karya kolosal secara bersama-sama di dalam suatu panggung di lapangan seperti itu. Oke Kak, untuk acara pertunjukan kolosal nih, jumlah orang yang di dalam acara tersebut ada berapa Kak? Jadi di musik kolosal itu jumlah seniman ataupun pelaku seni budaya yang terlibat itu sekitar 140 orang. Jadi di sana itu ada musik, tapi ada instrumen yang digabung dengan para alumni Gita Bahana juga. Jadi selain pemusik yang dari sanggar ataupun marching band, nah ini mereka juga ada alumni Gita Bahana Nusantara gitu. Jadi mereka berkolaborasi bersama di dalam menampilkan suatu karya yang dinamakan musik kolosal JPJR Belitung Timur. Baik, orang-orang yang bakal nampilin acara kolosal ini kan dari sanggar-sanggar dan seniman ternama di Belitung Timur ya Kak? Nah itu tuh maksudnya mereka yang datang sendiri daftar atau direkrut gitu Kak? Jadi sebelumnya itu memang kita merekrut. Jadi kita sampaikan ke pelaku seni budaya ataupun sanggar-sanggar yang ada di Belitung Timur bahwa kita akan menampilkan nih ada musik kolosal. Nah kalau misalkan mereka memang mau ikut, nah itu kita membuka kesempatan seperti itu. Sebenarnya sih idenya ini tuh memang dari musik orkestra tradisional. Jadi mungkin Sarah pernah mendengar nggak Spice of Spara? Oh iya Kak, tahu Kak. Jadi Spice of Spara ini jadi seperti kayak leader gitu loh. Maksudnya jadi mereka yang awal titik mula bukan Kak? Ya. Gimana?
yang awal titik memulainya mereka yang jadi mereka yang bikin musiknya seperti apa. Nah, nanti sesudah itu baru disampaikan ke sanggar-sanggar ataupun ke marching band gitu. Maksudnya ini yang akan kita tampilkan ini musiknya seperti apa sih gitu. Nah, nanti setelah memang mereka setuju dan mau ikut, nah baru latihan bareng gitu. Nah, ini udah dimulainya itu di bulan Juni 2021. Udah berapa kali latihan nih Kak kalau boleh tahu? Itu kalau sampai saat ini itu udah 6 kali, lebih dari 6 kali lah. 6 kali latihan. Terus Kak tadi Sarah ada dengar tentang webinar nih. Iya. Webinar itu kan maksudnya pasti bakal ngumpulin orang. Iya. Cuma kan kayak yang kita tahu sekarang, kondisi sekarang ada COVID sedang marak-maraknya. Jadi itu tuh bakal tetap ngumpulin dengan orang yang terbatas atau bakal dijadiin online aja Kak webinarnya? Jadi memang karena konsepnya memang daring. Jadi untuk pelaksanaan JPJR tahun ini itu secara hybrid konsep. Jadi memang kita selain secara luring, tapi itu juga kita tayangkan secara daring. Jadi melalui streaming di YouTube JPJR Belitung Timur. Jadi kalau misalkan ada masyarakat ataupun warga di luar yang ingin menyaksikan dan tidak bisa datang ke venue ke lokasi acara, itu bisa menyaksikan di YouTube JPJR Belitung Timur. Jadi akan kita streaming di situ. Oke, jadi buat sobat-sobat di rumah yang belum subscribe YouTube JPJR, bisa di-subscribe sekarang dong ya Kak. Iya, bisa banget. Juga jangan lupa follow IG JPJR kita ya. Nanti link bio-nya ada di bawah ini, oke? Oke. Nah Kak lanjut. Tadi kita baru bahas rangkaian acaranya itu ada webinar sama opening nih Kak. Setelah opening, rangkaian acara selanjutnya ada apa ya Kak? Jadi untuk tanggal 7, hari kedua itu ada pelatihan kuliner rempah di pagi hari dengan dilanjutkan malam harinya itu ada malam sastra rempah. Kemudian di hari ketiganya itu tanggal 8 itu ada pengobatan tradisional rempah dilanjutkan dengan malam tradisi sungai. Oke Kak, untuk yang hari kedua tadi tuh ada pelatihan kuliner rempah ya Kak? Iya, pelatihan kuliner rempah. Nah itu peserta yang di situ tuh maksudnya terdiri dari masyarakat Belitung Timur sendiri atau apakah dari masyarakat luar pun boleh ikut gitu? Jadi untuk karena ini pelatihan yang sifatnya memang ada prakteknya, jadi memang diperuntukkan itu untuk UMKM dan komunitas desa dan budaya itu yang ada di Belitung Timur gitu. Jadi nanti ada mulai dari pembuatan, nah sampai ke packaging, pengemasan gitu. Jadi kita bukan lagi ada demo dan lain-lain, tapi sampai ke praktek packaging. Nah ini juga dari JPJR Belitung Timur ini kerjasama juga dengan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, yaitu melalui bidang koperasi yang menaungi UMKM di Belitung Timur. Ya, seperti itu. Kalau untuk malam sastra budayanya Kak? Sastra rempah. Oh, sastra rempah. Ya, sastra rempah. Oke, jadi di sastra rempah itu diadakan di mana ya Kak? Maksudnya di sini di GOR ataupun di tempat lain? Tempat lain. Kalau tadi yang pelatihan kuliner sama sih sebenarnya itu dilaksanakan masih di kompleks stadion juga. Jadi untuk sastra rempah ini dilaksanakan di GOR. Di GOR Kak? Ya, di GOR Damar. Di GOR Damar ya Kak. Letaknya tempat utama emang seluruh acara JPJR yang diadakan. Iya. Di kompleks stadion. Jadi kalau misalnya tadi opening itu dilaksanakan di stadion utamanya, nah untuk pelatihan dengan malam sastra itu dilaksanakannya di GOR. Di GOR itu, di gedung olahraganya. Oke Kak, yang tadi yang hari ketiga Kak, tadi saya agak lupa acara pertamanya apa ya Kak? Oh, yang itu ada pelatihan pengobatan tradisional. Pelatihan pengobatan tradisional. Ya. Nah ini tujuan yang kayak tadi kan yang pelatihan rempah itu ditujukan untuk UMKM. Ya. Nah kalau untuk yang pelatihan pengobatan tradisional apakah sama atau beda ya Kak tujuan untuk tepat sasarannya gitu? Jadi untuk sasaran di pengobatan tradisional itu adalah masyarakat yang memang mempunyai keahlian di dalam pengobatan tradisional yang nantinya itu akan digabungkan dengan destinasi wisata yang memang mempunyai potensi alam berupa rempah-rempah seperti itu.
Oke, mungkin kakak bisa kasih satu contoh gitu. Eh, Pelatihan pengobatan tradisional tuh yang kayak gimana? Mungkin teman-teman di rumah juga mau tahu nih kak, gimana sih misalkan pelatihan pengobatan tradisional yang di Belitung Timur gitu, gimana sih gitu? Jadi misalnya kalau misalkan di Tebet lah ya, contohnya di Tebet Rasau, jadi mungkin untuk pengobatannya itu kan ada metode nih. Misalnya kita punya keluhan, kalau di sana itu misalnya sakit mah atau lambung lah ya, bermasalah dengan pencernaan. Nah, nanti di Tebet Rasaunya itu kan ada kayak tumbuhan, dia rempah gitu yang diolah. Nah, itu nantinya yang akan digunakan sebagai obat. Jadi mungkin bisa dikasih apa? Ada di titik tertentu, mungkin di kaki ataupun di tangan seperti itu, bagian mana, saraf mana yang akan dipegang. Nah, nanti setelahnya baru kita meminum ramuan tradisional itu gitu. Oh, jadi diseduh ya kak? Iya, ada namanya itu akar guam. Bukan, akar guam itu untuk ini. Untuk apa namanya? Tenggorokan. Sakit tenggorokan. Ya, panas ataupun itu ada namanya akar bajaka namanya. Akar bajaka ya, iya, Kak? jadi itu agak sulit didapat sih. Biasanya itu ada di hutan belantara deh kayaknya. Yang seperti itu. Enggak hutan belantara juga sih, tapi yang pasti dia di hutan gitu. Ada di hutan ya kak. Berarti akar bajaka ini termasuk akar yang, maksudnya akar yang susah ditemukan ya kak? Atau gampang sebenarnya? Jadi sebenarnya sih kalau misalnya daerah tersebut itu memang banyak hutan, ya kemungkinan dia memang ada gitu. Cuman kan seperti kita tahu, untuk menjaga ekosistem hutan itu kan, ya apalagi dengan daerah kita yang memang penghasil timah gitu kan, itu kan seperti apa ya, jadi yang patut dilindungi ya. Iya, makanya maksudnya ya makanya memang ada daerah-daerah tertentu gitu yang memang masih punya hutan yang ekosistemnya masih terjaga. Nah, di situ biasanya ada akar itu gitu. Cuman kan tidak semua tempat nih di daerah kita yang memang punya hutan seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman di rumah yang mau melakukan pengobatan tradisional bisa nyobain akar bajaka ya, yang ada tepatnya di Tebet Rasau. Oke kak, setelah rangkaian acara tadi yaitu pelatihan pengobatan tradisional, rangkaian acara selanjutnya ada apa ya kak? Jadi setelah pengobatan tradisional itu dilanjutkan malam harinya itu ada malam tradisi sungai. Jadi ini memang untuk tradisi sungai ini memang tempat ataupun lokasinya itu memang dilaksanakan di Tebet Rasau. Karena sasarannya itu adalah masyarakat sana, masyarakat Desa Lintang. Kemudian juga generasi mudanya, pelajar-pelajarnya di situ juga kita undang di acara tersebut. Nah, tujuannya kenapa? Jadi untuk menjaga ataupun melestarikan lah ya, maksudnya ekosistem yang ada, mengajak mereka maksudnya, karena itu kan di daerah mereka, di wilayah mereka gitu. Ekosistem yang ada di Desa Lintang itu, sungainya itu supaya tetap terjaga dan tidak terjaga dari tangan-tangan perusak seperti itu gitu. Selain rangkaian acara yang kakak bilangin tadi, ada rangkaian acara lain atau gimana kak? Jadi ini karena baru masuk acara ketiga, jadi acara ke tanggal berapa ya berarti? Tanggal 9 itu ada seminar rempah. Seminar rempah itu dilaksanakan di GOR, di gedung olahraganya stadion. Dilanjutkan malam harinya itu ada malam entrepreneurship rempah. Nah, besoknya lagi itu ada parade figur rempah. Kemudian malam harinya ada lomba musik tari. Nah, di hari terakhir itu kita ada penampilan seni tradisional dan makan bedulang. Nah, malamnya baru closing. Jadi acara puncaknya di malam hari yaitu closing ceremony pelaksanaan event JPJR Belitung Timur 2021. Sarah agak tertarik dengan malam entrepreneurship rempah kak. Iya. Nah, di acara itu tuh apa aja kak rangkaian acaranya? Maksudnya tujuan diadakan malam entrepreneurship rempah itu apa ya kak? Jadi karena ini memang temanya rempah, JPJR dari judulnya Jelajah Pesona Jalur Rempah. Jadi memang
Untuk Malam Entrepreneurship Rempah itu sebenarnya kita ingin mengajak pengusaha-pengusaha muda. Pengusaha-pengusaha yang ada di Belitung Timur yang berkecimpung di rempah itu untuk go public. Maksudnya go public di sini itu jadi lebih dari dikenal dari lebih masyarakat. dikenal, dan kemudian mereka bisa menularkan juga membangkitkan UMKM yang lain. Ini kan undangannya ini kan ada UMKM lokal yang lain gitu yang memang tidak berkecimpung di rempah. Nah, ingin menularkan sih semangat dari petani-petani rempah yang kami undang nanti sebagai narasumber itu ke yang lain supaya mengikuti jejak mereka gitu maksudnya. Jadi lebih ke ke menularkan semangat sih maksudnya, dan untuk memperkenalkan juga produk-produk rempah yang ada di Belitung Timur itu jenisnya apa aja gitu, karena kita memang kalau di data itu kan memang sudah banyak juga produk-produk rempah yang dihasilkan dari UMKM lokal yang ada di sini gitu. Namun kayaknya banyak yang belum go public gitu ya Kak. Iya, yang belum dikenal. Belum dikenal dari masyarakat luas. Seperti itu. Jadi ya itu tujuannya di situ. Ya tujuannya lebih memperkenalkan produk lokal untuk masyarakat di masyarakat lokal sendiri ya Kak sebenarnya.